Ya, kita mau renungkan firman Tuhan lagi hari ini. Tunduk kepala kita berdoa. Kemurahan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Hari ini buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu agar supaya kami dapat menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sahabat sosial media, mari kita akan membaca dulu satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan ini menceritakan tentang keadaan yang dialami oleh Yosafat pada waktu itu. Di mana ada kabar yang datang kepada Yosafat bahwa Yehuda akan diserang oleh orang-orang Bani Moab, Bani Amon, bahkan ada gabungan dari orang-orang pegunungan Seir. Dan ketika mendengar kabar itu, Yosafat menjadi takut. Namun kita melihat bahwa ketika Yosafat menjadi takut, ada hal yang luar biasa yang Yosafat lakukan yang harus kita contohi agar supaya kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup menjadi bagian kita. Yosafat menyadari bahwa dengan kekuatannya, dengan kemampuan yang ada pada waktu itu, dia tidak akan mungkin bisa melawan orang-orang yang dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Sehingga dalam ketakutan yang dia alami, pertama, kita lihat bagaimana dia mencari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat ini menjadi contoh yang baik bagi kita yang mengalami pergumulan agar mendapatkan kemenangan dalam pergumulan, yaitu mencari Tuhan. Bagaimana caranya Yosafat mencari Tuhan? Cara Yosafat mencari Tuhan yaitu dengan dia datang kepada Tuhan, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Kemudian Alkitab berkata, dia juga berpuasa. Dan dia menyembah Tuhan. Hal-hal ini dilakukan oleh Yosafat dalam mencari Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, senantiasa menyampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Senantiasa kita mengambil penyangkalan diri atau berpuasa. Dan juga kita terus menyembah Dia. Sebab hanya Dia Allah yang hidup, Allah yang patut disembah oleh semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau saya mau katakan bahwa menghadapi pergumulan hidup, kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita. Mengapa? Karena Alkitab berkata, kita ini terbatas adanya. Oleh karenanya kita perlu datang menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Supaya kita yang terbatas ini ditolong oleh yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang berkuasa. Agar kemenangan menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, percayalah, selama kita hidup bersama dengan Tuhan melakukan kehendak-Nya, kemenangan pasti menjadi bagian kita. Mari
Lakukanlah apa yang Yosafat lakukan ketika dia mengalami ketakutan. Yaitu mau mencari Tuhan. Apa yang membuat kita takut? Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Tetapi mari ketika ketakutan menyerang hidup kita, kita datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian, hal yang selanjutnya, Yosua pandangannya tertuju kepada Tuhan. Ketika mereka menyampaikan pergumulan mereka kepada Tuhan, mereka berpuasa dan mereka menyembah Tuhan. Fokus mereka bukan lagi kepada laskar yang besar itu yang menyerang mereka, tetapi fokus mereka telah tertuju kepada Tuhan. Fokus mereka sudah pada Tuhan, sehingga ketakutan itu tidak ada lagi pada diri mereka, termasuk Yosafat. Sehingga ada keberanian bagi mereka untuk melawan orang-orang dari Bani Ammon, Moab, dan pegunungan Seir. Dan pada akhirnya kemenangan menjadi bagian mereka. Dalam menghadapi pergumulan kita, hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-121 pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pemazmur menggambarkan bahwa dia sudah berupaya mencari pertolongan di luar Tuhan, tetapi semuanya sia-sia. Dan dia dapatkan satu kesimpulan bahwa pertolongannya itu hanya datangnya daripada Tuhan. Demikian pula kita menghadapi pergumulan hidup, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Percayalah kita punya Tuhan yang mampu menolong kita. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Daud memiliki keberanian, tidak takut menghadapi Goliat. Kenapa? Karena pandangannya ditujukan kepada Tuhan. Sehingga bagi Daud, Goliat itu tidak ada apa-apanya. Karena dia punya Tuhan yang hebat. Daud mengalami kemenangan. Percaya, kita pun pasti akan mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup ketika mata kita arahkan kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang akan menjadi bagian kita menghadapi setiap tantangan kehidupan. Hidup ini sebuah perlombaan di mana ada rintangan, ada tantangan yang harus kita lalui. Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-3 di sana menjelaskan, dalam perlombaan itu kita harus menanggalkan segala sesuatu yang merintang kita, dosa. Dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Kemudian marilah mata kita tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan fokus kita kepada persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi mari fokus kita kepada Tuhan. Ketika fokus kita kepada persoalan masalah yang kita hadapi, kecillah kekuatan kita. Dan kita tidak mungkin mengalami kemenangan dari pergumulan hidup kita. Tetapi ketika fokus kita kepada Tuhan yang berkuasa, maka kita akan senantiasa diberi semangat, diberi kekuatan bahwa kita mampu melewatinya. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Sehingga kita tidak akan masa bodoh dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi setiap pergumulan hidup. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan pasrah begitu saja. Karena kita tahu kemenangan pasti menjadi bagian kita dalam persoalan apapun yang kita hadapi. Selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yosafat dan umat-umat yang ada pada waktu itu
mereka memuji, memuliakan Tuhan. Kemenangan yang mereka raih bukan karena mereka berperang secara fisik, tidak. Tetapi karena mereka memuji dan memuliakan Tuhan, datanglah pembelaan Tuhan. Tuhan yang berperang ganti mereka. Dalam pujian itu ada kuasa. Firman Tuhan berkata bahwa Allah bertakhta di atas pujian. Kita memuji Tuhan, kita sedang mempersiapkan takhta Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, maka kita akan melihat kuasa dari pujian itu. Kemenangan dalam pergumulan menjadi bagian kita. Luar biasa. Yosafat dan umat-umat Tuhan memuji Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, ayat yang ke-26 itu jelas sekali. Haleluya. Mereka memuji Tuhan. Dan kita lihat Bani Amon dan Moab menyerang orang-orang pegunungan Seir. Sesudah itu mereka saling membunuh. Dan pada akhirnya mereka semua meninggal. Yosafat dan umat-umat Tuhan mengalami kemenangan. Luar biasa. Kemenangan Tuhan siapkan buat orang-orang yang mau senantiasa mencari Dia. Yang mau hidup di dalam doa, puasa, dan penyembahan kepada Tuhan. Serta orang-orang yang mau senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Setelah mengalami kemenangan, apa yang Yosafat lakukan? Alkitab berkata, Yosafat bersyukur. Yosafat menyembah Tuhan kembali. Kemudian Yosafat memuji, memuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-26 jelas. Apa yang kita lakukan ketika kemenangan menjadi bagian kita dalam pergumulan hidup kita? Mari ambillah contoh daripada Yosafat. Dia tersungkur menyembah Tuhan sebagai tanda. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau dia mengalami kemenangan itu bukan karena kuat dan gagah umat-umat Tuhan. Tapi semuanya karena pembelaan Tuhan. Tuhan yang ganti berperang. Dan kemenangan menjadi bagian mereka. Mari. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Menang dalam pergumulan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Jadi, saya mau katakan hari ini, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, yang kita alami, percaya Tuhan siapkan kemenangan bagi kita. Asalkan, mari kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lakukanlah langkah-langkah yang dilakukan oleh Yosafat, sehingga dia mengalami kemenangan. Dan ketika kita melakukannya, janji Tuhan, kemenangan menjadi bagian kita, itu menjadi nyata. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, Roma 8 ayat 37, kita disiapkan untuk menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari saya akhiri khotbah ini dengan kita berdoa bersama, tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur oleh kemurahan-Mu kami boleh dengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu meyakini kuasa-Mu tidak bisa dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Hari ini dari tempat ini hamba-Mu berdoa, dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan firman Tuhan, kapanpun mereka mendengarkannya, biarlah kuasa dan jamahan-Mu menjadi bagian mereka. Tuhan menyiapkan kemenangan bagi Yosafat. Tuhan pula menyiapkan kemenangan dalam pergumulan bagi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati dan dukung terus di dalam doa supaya kebenaran firman Tuhan terus diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.